Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami rindu mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara berikan salam ke kanan kiri saudara. Selamat hari Pentakosta. Ya, berikan ucapan selamat hari Pentakosta ya. Selamat hari Pentakosta. Ini jarang sekali terjadi saudara. Selamat hari Pentakosta. Wah, puji Tuhan. Ya, salam suami istri. Berikan salam selamat hari Pentakosta. Amin. Ini jarang terjadi, tetapi tiba-tiba kok saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan hal itu saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, murid-murid pada waktu menanti hari Pentakosta itu mereka sangat merindukan sekali saudara. Sangat merindukan sekali. Sehingga mereka luar biasa, berubah luar biasa ya. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Nah, hari Pentakosta itu adalah, ada orang yang menyebut hari Pentakosta adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada juga yang mengatakan, mereka sering menyebut hari ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya hari ke-50, situlah hari Pentakosta saudara. Nah, kemudian di sana juga kita melihat bahwa di mana murid-murid selama 10 hari itu mereka minta menanti janji Bapa ya. Karena luar biasa, ada janji yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Padahal Yesus sudah memerintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, artinya sudah diutus. Tetapi ternyata setelah itu ditahan dulu 10 hari. Ya, ditahan dulu, menanti dulu janji Bapa. Nah, saudara, jadi sebenarnya kita ini bersyukur saudara, kita yang hidup di zaman Roh Kudus, di masa Roh Kudus, di masa zaman anugerah, kita tidak seperti pada waktu murid-murid yang lalu saudara. Mereka menantikan janji Bapa. Tetapi kalau kita sih tinggal menerima saja saudara, dan itu bisa diterima sewaktu-waktu kapanpun saudara, janji Bapa itu bagi mereka yang belum menerima Roh Kudus, belum menerima baptisan Roh Kudus. Ya, saya nanti akan jelaskan. Saya berharap saudara bisa mengerti saudara tentang hal ini saudara. Saya punya teman seorang hamba Tuhan saudara. Ya, dia sebetulnya bukan hamba Tuhan, seorang penginjil saja. Senior saya itu ya, waktu saya dinas bekerja. Ya, Bu Ari juga kenal juga ya. Beliau orang GKJW saudara. Orang GKJW ya, Gereja Kristen Jawa Wetan, Protestannya kental sekali. Tetapi luar biasa. Wah, dia penuh dengan Roh Kudus saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Kalau setiap ketemu sharing dengan saya, dia bahasa roh terus ya. Bahasa roh. Dan luar biasa saudara. Memang Bapak ini dipakai oleh Tuhan. Ya, Bapak ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sampai saat ini masih ada, usianya sudah 80 lebih. Usianya sudah 80 lebih saudara. Beliau orang asli GKJW. Bahkan beliau latar belakangnya pernah sekolah pernah di pondok, karena dia latar belakangnya orang seberang. Kemudian bertobat, terima Tuhan Yesus dan dipakai Tuhan luar biasa. Artinya saudara, saya melihat bahwa ini tidak hanya untuk orang-orang karismatik, tidak untuk orang Pentakosta saja, tetapi untuk semua orang percaya yang merindukannya. Nah, mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit saudara bahwa kita mengenal adanya baptisan air ya. Baptisan air kita diselam, dimasukkan di dalam air. Kemudian juga keluar dari air sehingga badannya penuh basah semua, dari atas sampai bawah dibasah semua.
Nah, kita juga mengenal tentang baptisan Roh Kudus yang kita akan bahas pada pagi hari ini, saudara. Saudara, ini adalah hari Pentakosta yang kita akan peringati bersama-sama. Saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya. Yang pertama yaitu menanti janji Bapa. Menanti janji Bapa. Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, 5 dan 14. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid, perhatikan. Ia atau Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka sebenarnya sudah menerima amanat agung, tetapi nanti dulu, tunggu dulu janji Bapa. Wah, apa ini janji Bapa? Mereka belum tahu, saudara. Dan mereka menanti, saudara, dengan bertekun dikatakan, ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa ini janji Bapa ini? Ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, mereka menanti apa sih janji Bapa itu. Mereka masih penasaran, ya, karena sesuatu yang baru, saudara. Sesuatu yang baru yang belum pernah mereka dengar, belum pernah mereka terima, saudara. Dan kemudian, ya, janji Bapa itu adalah bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tadi saya katakan sebelum mereka melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya, mereka menanti janji Bapa. Nah, selama 10 hari mereka dengan tekun, mereka ada di lantai 2, saudara. Mereka bertekun di situ. Selama 10 hari mereka berdoa, bertekun bersama-sama. Ya, kalau kita selama 10 hari ada doa di tempat ini, saudara, ya, itu bagi mereka yang belum menerima baptisan Roh Kudus sebenarnya sangat kesempatan yang baik untuk saudara meminta kepada Tuhan supaya Dia membaptis kita. Tetapi bagi kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, saudara, supaya saudara semakin dipenuhi. Amin, saudara. Wah, selama, ya, kurangi hari Minggu jadi 8 hari, saudara. Saya merasakan luar biasa lawatan Tuhan. Sangat indah, saudara. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, bukan saya, ya, siapa saja. Dan saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Ada karunia-karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia nubuatan luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ini menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Karena ini diberikan kepada setiap orang percaya, saudara. Murid-murid saudara dan saya berhak untuk menerima janji Bapa itu, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, sekali lagi mereka bertekun, mereka sehati, sepakat, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, saudara. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman anugerah, saudara tidak harus hari menjelang hari Pentakosta, saudara. Bila saudara merindukan baptisan Roh Kudus, saudara bisa berdoa sendiri, saudara bisa di dalam kamar memuji Tuhan sendiri, menyembah Tuhan sendiri. Saudara bisa dilawat Tuhan dan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya berharap saudara ingat kapan, mungkin saudara yang sudah pernah, ya, menerima baptisan Roh Kudus, kapan saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saya dulu kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, waktu ada ibadah seperti ini, saudara, kemudian
saya ada altar call, saudara. Ada altar call, saya maju ke depan, saya diundang. Siapa yang rindu tuh dibaptis Roh Kudus? Siapa yang rindu tuh dipenuhi Roh Kudus? Wah, saya langsung maju. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saya menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Tiba-tiba saya berbicara bahasa yang lain, saudara. Bahasa yang lain. Saudara, saya menyimpulkan di sini, orang yang cepat atau orang yang akan cepat menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, saudara, mengagungkan Tuhan. Saya melihat, saudara, ini satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu saya selalu sering berkata, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Itu kata-kata pengagungan, kata-kata penyembahan yang harus keluar dari mulut anak-anak Tuhan, yang harus keluar mengalir dari setiap hati dan mulut anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ini sangat penting, saudara. Jangan apalagi kalau kita seperti saat ini, saudara, beribadah bersama-sama. Oh, bebaskan roh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan rohmu, saudara. Nanti ada saatnya Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk berdiam diri. Amin, saudara. Amin. Bapak yang senior saya katakan tadi, beliau orang Gereja Kristen Jawi Wetan, tetapi dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, dan terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan saya kalau sharing dengan beliau, ya dia ingin buka firman Tuhan itu dia bahasa roh. Pas kita ngomong tentang apa, sharing dia bahasa roh. Wah, luar biasa. Benar-benar Roh Kudus menolong dia. Benar-benar bahasa roh itu menolong dia. Yang apa perkataan-perkataan yang pernah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya diingatkan kembali. Dengan cepat dia membuka firman Tuhan. Kalau saudara ingin penasaran, nanti tak ajak. Dia masih ada di Malang ini, saudara. Masih ada di Malang ini. Wah, luar biasa, saudara. Nah, saudara, saya ingin pada bagian yang pertama ini saya ingin mengajak saudara supaya saudara menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Amin. Yang suka menyembah Tuhan, suka mengagungkan Tuhan, suka memuliakan Tuhan. Dengan mulut yang lepas, saudara, bebaskan kita mengagungkan Dia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara, saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Saat ini Dia ada di tengah-tengah kita dan siap untuk membaptis saudara, siap untuk memenuhi saudara, siap untuk melawat kita. Saudara yang belum dibaptis, Dia siap untuk membaptis saudara. Saudara yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia siap untuk memenuhi kita, memenuhi saudara, memenuhi kita. Bahkan memberikan karunia-karunia yang lain. Bukan hanya karunia berbahasa roh, bukan hanya karunia bernubuat, bukan hanya karunia menafsirkan bahasa roh, tetapi karunia-karunia yang lain. Saya merindukan, saudara, kita semua akan diperkaya. Namun nanti pada akhirnya ada tujuan akhirnya, saudara, kita akan melihat. Nah, saudara, bagian yang kedua, tibalah hari Pentakosta yang dinanti-nanti oleh murid pada waktu itu. Tibalah hari Pentakosta. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Perhatikan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Ya, saudara garis bawahi, semua orang percaya. Ini kita yang kumpul semua orang percaya, ya. Kita yang berkumpul pada pagi ini adalah orang-orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa baptisan Roh Kudus masih diberikan kepada kita, bukan hanya pada zaman Rasul saja, tetapi sampai sekarang pun, karena ini mempunyai satu tujuan yang luar biasa, memperlengkapi kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, atau saya katakan maka dibaptislah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, murid-murid yang pada waktu itu menanti janji Bapa, dan janji Bapa itu digenapi, yaitu pada hari Pentakosta mereka murid-murid penuh dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai, perhatikan, berkata-kata dalam bahasa lain atau bahasa roh atau bahasa lidah atau bahasa asing. Dan perhatikan, ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Yesus sendiri yang membaptis mereka dengan Roh Kudus, seperti yang pernah dikatakan oleh keempat Injil dan Kisah Para Rasul. Nanti akan ajak membuka sebentar ya saudara. Di hari yang terakhir kemarin juga saya sampaikan tentang hal ini. Saudara, baptisan Roh Kudus begitu sangat pentingnya, sehingga Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul menulis tentang hal itu. Saudara, keempat Injil dan Kisah Para Rasul menulis tentang baptisan Roh Kudus, menjelaskan bahwa mereka akan menerima baptisan Roh Kudus yaitu dari Yesus sendiri, bukan dari hamba Tuhan yang lain, tetapi dari Yesus sendiri yang akan membaptis mereka. Mari kita baca, tolong dibukakan ya Mas Adit, Matius pasal 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat 11 saya akan tunjukkan bahwa keempat Injil ini dan Kisah Para Rasul menulis tentang hal itu. Perhatikan, aku membaptis kamu dengan air, ini Yohanes ya, sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, kita membahas konteksnya adalah membaptis dengan Roh Kudus. Kalau dengan api itu maksudnya memurnikan iman kita. Ya, tujuannya untuk memurnikan iman kita. Kita melewati api. Saudara, membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kemudian di dalam Markus pasal 1 ayat 8. Markus pasal 1 ayat 8, aku membaptis kamu dengan air. Wah, ini lebih jelas lagi ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, sudah dua Injil ya. 3, Lukas pasal 3 ayat 16. Lukas pasal 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, ya Yesus yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perhatikan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. Ya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, perhatikan, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sudah 4 Injil ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 5, ini juga lebih jelas juga ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara,
keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditambah kisah para rasul menuliskan tentang hal ini, tentang apa? Baptisan Roh Kudus. Bandingkan saudara, ya, pada waktu peristiwa Yesus lahir hanya ditulis oleh Matius dan Lukas saja. Pada waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis. Saya tidak mengatakan yang lain tidak penting, ya. Saya katakan, tetapi ada sesuatu yang serius, ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan sampaikan, sehingga keempat Injil dan kisah para rasul menulis tentang hal itu. Tadi malam saya katakan, saya ini juga pernah jadi dosen, ya saudara. Saya pernah jadi dosen di Stipak pernah, kemudian di stan BPLK itu saya pernah juga. Nah saudara, saya itu memang ya suka membantu kalau jadi dosen, ya. Setiap kali saya mengajar, dari awal saya sudah katakan, kalau ada sesuatu yang saya ulang-ulang terus, perhatikan baik-baik, ini bocoran, ya. Kalau dia memperhatikan, dia pasti lulus, nilainya pasti bagus. Kalau ada setiap kali saya ngajar, kemudian saya ulang-ulang, berarti itu penting. Berarti itu penting dan akan keluar dalam ujian. Oh, bahkan saya katakan gitu, ya. Kalau mereka menangkap itu, dia akan perhatikan, apa ini Pak Arya, itu ulang-ulang terus. Betul, setiap kali saya ngajar sesuatu saya tekankan penting. Tapi tidak saya ulang-ulang lagi, saudara. Artinya saya nggak mengingatkan terus, saya satu kali saja di awal itu saja. Saya setiap kali ngajar saya selipkan ini, karena saya melihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Nah saudara, saya kaitkan dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara. Baptisan Roh Kudus ditulis oleh 4 Injil dan kisah para rasul menulis. Saya melihat ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya, ya. Dan kalau saudara renungkan, saudara, apa sih yang sesungguhnya yang penting? Sesungguhnya adalah membekali, memperlengkapi murid-murid, sehingga pada saat mereka menjalankan amanat agung, mereka tidak dengan kuasa kemampuan mereka sendiri, tetapi ada roh api yang membakar mereka, yang mendorong mereka, sehingga mereka menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Nanti kita akan melihat, saudara. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Kita bukan hanya berhenti untuk menerima baptisan Roh Kudus saja, kita bukan berhenti untuk menerima janji Bapa saja, tetapi kita mau terus apa setelah mereka menerima janji Bapa itu, setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan. Ini yang harus kita menjadi tujuan kita bersama, saudara. Kita tidak hanya berhenti di situ saja. Nah, bagian yang ketiga, saudara, perubahan besar terjadi. Perubahan besar terjadi pada murid-murid. Kita tahu bahwa pada saat Yesus bangkit, ya, kemudian mereka menampakkan diri. Yesus menampakkan diri selama 40 hari untuk meyakinkan kepada murid-murid bahwa aku ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, saudara. Tetapi mereka diliputi ketakutan. Mereka ada di dalam kamar yang terkunci, saudara. Mereka takut, saudara. Bahkan ada yang namanya Thomas, murid ini, mereka tidak percaya. Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku di luka di bekas tangannya dan luka di bekas lambungnya. Artinya mereka diliputi ragu-ragu, mereka diliputi rasa takut, mereka diliputi rasa khawatir. Tetapi saudara, kita melihat ada satu perubahan yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, beberapa hari kita juga makan bersama. Oh, luar biasa. Sambil memuji Allah. Dan perhatikan, mereka, ya, 46 udah, ya, 46 dulu, ya, 46 dulu, Mas. Ya, bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, terus, 47.
sambil memuji Allah, dan mereka, perhatikan, disukai semua orang. Sampai di sini dulu. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, yang ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang disukai semua orang. Amin. Katakan, disukai semua orang. Wah, disukai semua orang. Saya membayangkan semua orang kalau ketemu senang. Semua orang kalau ketemu Bu Darno senang. Semua orang kalau ketemu Bu Joko senang. Bukan beberapa orang, semua orang. Ini dahsyat, saudara. Ini dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa. Yang mereka tadinya takut, mereka tadinya khawatir, mereka ragu-ragu, tetapi setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka disukai semua orang. Di mana-mana mereka disukai semua orang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, lanjutkan ya. Ayat, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, wah ini juga ya, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, jiwa-jiwa baru berdatangan. Saya sangat percaya, saudara, hal ini bisa terjadi kepada kita di saat kita benar-benar melakukan firman Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Ya, kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4, kita mulai ayat 29 dulu, Mas. Kisah Para Rasul pasal 4. Ini mereka berdoa, saudara. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin, saudara. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama, ya, keberanian memberitakan firman Tuhan. Ya, kemudian ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Ini yang harus menjadi kerinduan gereja kita. Ini yang harus menjadi kerinduan setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita rindu dibaptis dengan Roh Kudus, kita rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita disukai oleh semua orang, supaya kita semakin bertekun di dalam doa, supaya kita semakin bertekun di dalam pujian dan penyembahan, supaya kita berani bersaksi, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Wah, luar biasa. Ini yang harus menjadi kerinduan gereja-gereja Tuhan. Amin, saudara. Gereja Tuhan itu berbicara juga pribadi kita. Kemarin kita sudah berbicara tentang tubuh kita ini adalah bait Allah, gereja Tuhan. Amin, saudara. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Berikan pada saya keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikan kepada saya keberanian untuk bersaksi kepada orang lain. Saya percaya Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, perhatikan mereka bertekun di dalam firman Tuhan dan saling mengasihi dan berdoa. Mereka disukai semua orang. Ya, orang yang diselamatkan ditambahkan kepada mereka. Mereka terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, saya kadang-kadang merenung, saudara. Kalau saya mulai lemah, saya berapa hari ini tidak bersaksi pada orang lain, ya. Kok saya beberapa hari ini tidak memberitakan
Injil bersaksi pada orang lain. Saya mulai berdoa dengan bahasa roh, saudara. Saya mau supaya saya dibakar dengan api itu, supaya saya terus dibakar. Api itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga apa? Mengalir. Yang tadi malam saya katakan, roh yang mengasihi jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan, roh yang mengasihi mereka yang akan menuju kepada kebinasaan. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya dalam Yesus. Sehingga mereka yang menolak Yesus atau belum menerima Yesus, mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Siapapun itu, saudara, biar hati yang mengasihi ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Hati yang mengasihi mereka ini semakin menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu terus akan memiliki roh keberanian untuk bersaksi, menunjukkan pada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Ini penting, saudara. Ini penting bagi kita, saudara. Gereja akan mati jikalau mereka tidak memiliki api yang seperti itu, saudara. Gereja akan suam-suam kuku kalau mereka tidak ada api untuk bersaksi. Mari, saudara, kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya saudara, kalau memang saudara belum menerima baptisan Roh Kudus tapi saudara punya api untuk memberitakan Injil, ya puji Tuhan, silahkan saudara, tidak apa-apa. Tetapi saudara, saya rindu, saudara, ujungnya adalah kita mau memberitakan kabar baik pada orang lain dengan cara bagaimanapun juga. Ya, dengan cara bagaimanapun juga, yang penting Injil bisa disampaikan. Kita pasang figura, kita pasang banner, kalender, itu juga tujuan supaya Injil bisa diberitakan, kabar baik bisa disampaikan. Saudara, tadi malam saya ceritakan dan sudah pernah juga saya ceritakan. Saya ketemu dengan orang, ya, mungkin tukang becak lah, ngobrol-ngobrol dengan tukang becak. Pak, misalkan ini Pak, ini contoh aja ya, kita lihat siapa yang kita ajak omong ya, siapa yang ada dekat dengan kita. Pak, misalkan ini tiba-tiba ada truk nyelonong nih. Ini saya sering gitu. Kalau orang sederhana kan mudah, hal yang sederhana. Tiba-tiba ada truk nyelonong kemudian menabrak kita berdua dan saya mati, Bapak juga mati. Kira-kira Bapak akan kemana ya? Waduh, nggak betul ngertos Pak, nggak tahu Pak kemana. Ya mudah-mudahan lah masuk surga. Loh kok mudah-mudahan Pak? Kalau saya tahu persis Pak, saya pasti akan masuk surga. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Pasti dia akan bertanya, loh kok bisa Pak? Nah, ceritakan tentang Yesus. Siapakah Yesus? Jalan kebenaran dan hidup yang memberikan jaminan kepastian ke surga. Saudara, ini penting, saudara. Ini penting. Sebab Matius 24 ayat 14 dikatakan, ya tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Ya tanda-tanda sudah terjadi semua. Gunung meletus, ya terjadi peperangan, terjadi bencana alam macam-macam. Ya, peperangan di sana sini sudah dipenuhi. Dan satu hal yang sering saya katakan, Injil Matius pasal 24, coba tolong ditampilkan Mas. Injil Matius 24 ayat 14. Ini yang menjadi tugas kita, saudara. Dan Injil kerajaan ini atau firman Tuhan, kabar baik, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Yesus datang setelah semua orang, semua bangsa mendengar Injil dengan cara apa saja. Media sosial, puji Tuhan. Banner, puji Tuhan. Kalender, puji Tuhan. Yang penting mereka mendengar, ya, kerajaan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, kalau Pak Petrus katakan kita ini semua anak-anak Tuhan ini panitia. Ya, panitia tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, panitianya kalau melempem bagaimana? Ya,
Panitianya kalau melempem ya pelaksanaannya bisa mundur-mundur ya. Jadi kita harus aktif saudara dengan berbagai macam cara. Memberitakan kabar baik, kabar keselamatan sampai semua bangsa mendengar. Beberapa waktu pernah saya sampaikan saudara, tahun 2023, akhir tahun 2023 ya, semua di Indonesia ini jaringan internet sudah masuk. Itu targetnya Kominfo, Kementerian Kominfo saudara. Artinya apa saudara? Artinya Injil bisa diberitakan melalui jaringan internet, berbagai macam cara. Di pelosok-pelosok pedalaman, kabar baik bisa diberitakan melalui jaringan internet, melalui berbagai media sosial. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak memanfaatkan itu, sangat-sangat disayangkan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, biarlah kita terus minta kepada Tuhan hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, saya berharap kita semua akan benar-benar percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu masih ada sampai saat ini dan seterusnya bagi anak-anak Tuhan, dan kita semua merindukannya. Amin. Kita merindukan. Saya pun juga walaupun saya sudah menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh, ya, saya pun juga merindukan untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Kisah 19 ayat 5 dan 6. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5 dan 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mempercayai, memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wah, luar biasa. Nah, kemudian di dalam Kisah 10 ayat 44, Kisah 10 ayat pasal 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus, mereka dibaptis, ya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sampai di sini, saudara, baptisan Roh Kudus ditandai dengan jelas mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Bagi saudara yang sudah pernah menerima baptisan Roh Kudus, saudara, ya, pada waktu saudara pertama kali menerima baptisan Roh Kudus dan saudara berkata-kata dengan bahasa roh, disitulah saudara dibaptis dengan Roh Kudus, dan kemudian selanjutnya saudara tinggal menggunakannya saja. Amin. Kita tinggal menggunakan saja. Tetapi bagi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, saudara bisa minta sendiri, saudara di kamar berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bisa, tidak harus di gereja seperti hari ini. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, puji nama Tuhan, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Kita harus percaya dan merindukannya. Amin, saudara. Kita harus percaya bahwa baptisan Roh Kudus benar-benar diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, dan kita merindukannya. Saya pun juga, saya katakan, saya merindukan untuk terus dipenuhi, dibakar dengan api Roh Kudus. Kita harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saudara, saya katakan orang yang cepat menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Saudara, pada saat kita beribadah bersama, katakan haleluya, haleluya. Saudara, sembah Dia. Saudara beribadah sendiri di rumah, saudara bisa lakukan sendiri. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan iman Tuhan pasti akan memberi kepada kita
Terus gunakan dalam segala pelayanan kita. Yang sering terjadi saudara, ya saya perlu kasih tahu, yang sering terjadi mereka malu, mereka takut, mereka khawatir ya untuk menerima baptisan Roh Kudus, dan mereka takut, malu, khawatir untuk menggunakannya. Memang iblis akan berusaha menghalang-halangi saudara. Iblis akan berusaha menghalang-halangi anak-anak Tuhan. Oh, kamu gak layak berbahasa roh, itu bukan bahasamu, itu bukan bahasamu. Sering iblis membisikkan seperti itu saudara. Hanyalah engkau hai si bapa pembohong, engkau adalah bapa pendusta. Kita mau berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, saya ingin menunjukkan saudara, saya ingin mendorong saudara, gunakan setiap saat saudara. Saya naik sepeda motor, saya berdoa bahasa roh. Saya setir mobil, saya berdoa dengan bahasa roh saudara. Karena saya ingin membangun hubungan, saya ingin semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dan 5. 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dan 5. Ini perhatikan baik-baik saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, perhatikan, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saat saya berdoa dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, saya sedang dibangun iman saya. Saya sedang dibangun iman saya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bersyukurlah di gereja kita ini ada orang-orang ya, mereka yang punya karunia bukan hanya berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi juga punya karunia untuk bernubuat. Ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, karena bisa membangun jemaat yang lain. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Oh, puji Tuhan, saudara yang punya karunia bernubuat, saudara lebih berharga. Ya, sekali lagi, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kesimpulannya saudara, berkata-kata dengan bahasa roh membangun kita sendiri. Tetapi saat saudara dipakai bernubuat atau menafsirkan bahasa roh, ya yang bisa dimengerti yang lain, itu akan bermanfaat bagi jemaat yang lain, membangun mereka. Amin. Wah, luar biasa kan kalau saudara dipakai Tuhan untuk membangun yang lain, bukan hanya membangun diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu malu, saudara tidak perlu khawatir. Singkirkan iblis dalam nama Yesus. Kita mau berhubungan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui karunia-karunia yang Tuhan curahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan, bukan dengan barang yang fana Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Bukan dengan emas dan perak, namun dengan tubuh-Mu sendiri Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar, namun kami justru akan memberitakan perbuatan-Mu yang dahsyat, yang menyelamatkan umat manusia ini kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan untuk memasuki sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan saudara, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu Yesus. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang ajaib bagi kami. Terus tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk.